kami semuanya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Buat orang tua kami, terima kasih atas kerjasama kita selama ini. Anak-anakku kelas 3D, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita masih tetap pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Anak-anakku, persiapkan buku-bukumu dan alat-alat tulismu. Dan jangan lupa awali kegiatanmu dengan berdoa kepada Tuhan. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang kita mulai pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Membuat kalimat dengan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat membuat kalimat dari kata-kata yang kita temukan dalam teks. Sebelum membuat kalimat baru, kita harus mengetahui arti kata tersebut. Perhatikan contoh berikut. Contoh kata karton. Artinya, kertas tebal untuk kulit buku, gambar, dan sebagainya dengan berat dasar 150 sampai 600 gram. Contoh kalimatnya, aku membeli karton di koperasi sekolah. Jadi anak-anak ibu, beginilah cara membuat kalimat dari atau menggunakan kata-kata baru dari teks bacaan. Sekarang kita lanjutkan menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Sekarang perhatikan buku pena kita halaman 17. Di sana ada teks bacaan tentang benda dari logam, kaca, dan karet. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Sifat logam keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air dan dapat ditempa. Yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Manfaat logam untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya keras, misalnya besi dan baja. Logam juga dapat digunakan untuk membuat peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teh. Benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Sifat kaca, kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkok. Juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Sifat karet lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Benda dari plastik. Banyak benda di rumah yang terbuat dari plastik, misalnya peralatan makan seperti gelas, mangkok, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman untuk kesehatan. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Kan 4R terdiri atas reduce, berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya, membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan.
kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Kedua, reuse, yang artinya menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Yang ketiga, recycle, artinya mendaur ulang barang. Gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Keempat, replace, yang artinya mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Misalnya, mengganti penggunaan styrofoam dengan kotak makanan atau bekal. Jadi anak-anak, coba baca kembali bukumu, Bu Pena dan Tematik 3 agar kamu semakin banyak mendapat informasi tentang benda-benda di sekitar kita. Sekarang kita lanjutkan muatan PPKN. Manfaat bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Manfaat dari kegiatan bermusyawarah. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. 2. Menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. 3. Mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. 4. Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. 5. Menghargai pendapat orang lain. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita lakukan dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, sebaiknya kita mendengar dengan seksama dan menghargainya. Jika menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapat sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi, agar manfaat musyawarah dapat dirasakan, seluruh peserta musyawarah sebaiknya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan gembira. Kita lanjutkan muatan matematika. Muatan pelajaran matematika yaitu kesetaraan satuan panjang batu. Kesetaraan satuan panjang batu dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Dalam tangga meter terdapat 7 anak tangga yang masing-masing berisi satuan panjang dimulai dari yang paling atas. Nah, sekarang perhatikan ya nak, ini ada satuan tangganya dimulai dari kilometer disingkat KM, hektometer HM, dekameter DAM, meter disingkat dengan M, desimeter DM, sentimeter CM, milimeter atau disingkat dengan mm. Nah, jadi ini perhatikan tangga satuannya ini. Untuk menentukan nilainya, perhatikan setiap turun satu tangga dikali 10. Ya, setiap turun satu tangga dikali 10. Contoh, mengubah meter ke desimeter.
1 meter sama dengan berapa desimeter? Tadi ketentuannya setiap turun 1 tangga kali 10, berarti 1 meter sama dengan 10 desimeter karena dikali 10. 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Perhatikan tangganya ada 2, berarti dikali dengan, tadi ini dikali 10, ini karena 2 tangganya kali dengan 100, ya nak? Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Bagaimana kalau meter ke milimeter? Ada berapa tangga ini nak? Kita hitung ya nak. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 tangga. Tadi kalau 1 tangga dikali 10. Kalau 2 tangga kali 100. Kalau 3 tangga dikali 1000. Sehingga 1 meter sama dengan 1000 mm. Bisa dipahami nak? Untuk lebih mudah mengingat ini, di sini ada ibu buat cara mengingatnya lebih mudah. Perhatikan ini. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Sekali lagi. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Untuk lebih jelas perhatikan contoh yang di sini ya nak. Ada contohnya di sini. Perhatikan. Nomor 1 diperhatikan dulu ya nak. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Sama dengan 3 dikali 100. Perhatikan dari meter ke sentimeter 2 tangganya, berarti dikali 100. 1, 2, sehingga hasilnya 300 cm. Contoh yang kedua, perhatikan sebelum masuk ke contoh yang kedua, ini perhatikan nak. Tadi kalau dia turun 1 tangga kali 10, sekarang naik. Kita mau naik ya. Setiap naik 1 tangga bagi 10, ya. Setiap naik 1 tangga bagi 10. Ibu buat dulu langsung contohnya. 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Ya, 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Naik dia berapa tangga? Ada 2 tangga. 1, 2. Berarti 1000 dibagi 100. Kalau 1000 dibagi 100 itu sama dengan 10. Nanti cara membaginya bisa lagi ibu ajari ya nak. Jadi ingat, kalau dia naik 1 tangga kali 10, kalau naik bagi 10 ya nak. Kalau naik 2 tangga bagi 100, naik 3 tangga bagi 1000. Perhatikan contoh yang kedua ini. 325 cm sama dengan titik-titik meter sama dengan titik-titik cm. Perhatikan ini sudah naik ya nak. Kita ubah dulu. Yang 325 cm itu sama dengan 300 cm tambah 25 cm. Yang centimeter, yang 300 cm ini kita ubah ke meter. Dari centimeter, ini diperhatikan tangganya, dari centimeter ke meter naik 2 tangga, berarti bagi 100. Sehingga yang 300 ini kita bagi dengan 100 menjadi 3. Dapatlah dia 3 meter tambah 25 cm. Jadi 325 cm itu sama dengan 3 meter 25 cm. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ibu berikan ini, anak-anakku di rumah bisa lebih mengerti. Jika kurang jelas, bisa diulang-ulang, lihat contoh yang ada dalam pena 3B-nya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat anak-anakku pahami. Dan jangan lupa lebih giat lagi belajar di rumah, banyak membaca, latihan menulis, dan berhitung. Anak-anak ibu, tugas-tugas yang ibu kirimkan hari ini kerjakan dengan baik, tulis dengan rapi, lalu kirimkan sama ibu guru. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.